Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu terjadinya peristiwa, baik itu peristiwa alam, peristiwa sosial, ataupun peristiwa budaya. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu terjadi ya. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kakak Sari ya. Bagaimana adalah uraian atau penjelasan yang bersifat kronologis atau bisa disebut dengan hubungan waktu. Contohnya kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Dan mengapa adalah uraian atau penjelasan bersifat kausalitas, yaitu contohnya sehingga, sebab, karena, oleh karena itu, dan oleh sebab itu. Sedangkan ciri-ciri teks eksplanasi ada 6 ya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Yang pertama, menggunakan istilah teknis, yaitu kata yang memiliki arti. Contohnya ada di bawah ini ya. Ada kata teknologi dan kata ekosistem. Gunakan kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan. Ya, sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat aktif biasanya ditandai dengan kata yang berimbuhan me. Contohnya, adik menyapu halaman rumah. Di situ ada kata menyapu ya. Contoh yang kedua adalah Nisha mengepel lantai kamar. Di situ ada kata mengepel. Sedangkan kalimat pasif ditandai dengan imbuhan di, ter, ke, dan kata ganti ya. Contohnya, gunung terbentuk karena lempeng bumi bergerak dan saling menabrak satu sama lain. Contoh yang kedua, gunung meletus ditandai dengan adanya suara gemuruh, gempa, dan uap panas. Di situ ada kata-kata terbentuk dan ditandai. Yang ketiga adalah menggunakan kalimat tanya dan kalimat berita. Kalimat tanya mengandung intonasi dan makna pertanyaan. Sedangkan kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitakan atau menyatakan sesuatu. Lalu, di dalam kalimat tanya dan kalimat berita itu mengandung fakta ya. Fakta adalah informasi yang terkandung dibuat sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi ya. Contohnya, mengapa bumi berputar? Lalu, apa yang dimaksud dengan teknologi? Keempat, menjawab pertanyaan bagaimana. Bagaimana biasanya berhubungan dengan waktu atau kronologis. Biasanya, penulis teks eksplanasi dianjurkan untuk menguasai bidang yang ditulisnya. Contohnya, tentang proses gempa bumi sebaiknya ditulis oleh ahlinya. Yang kelima, menjawab pertanyaan mengapa. Biasanya, mengapa berhubungan dengan kausalitas. Kata mengapa dapat menjelaskan tentang hubungan sebab dan akibat. Yang keenam, berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Biasanya ditulis berdasarkan hasil penelitian ya, sehingga harus meyakinkan karena disertai data yang bersumber dari referensi ilmiah. Teks eksplanasi ada 3. Yang pertama,
identifikasi fenomena. Yang kedua, rangkaian kejadian. Dan yang ketiga adalah ulasan. Identifikasi fenomena yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Bisa diperhatikan contoh tersebut ya. Rangkaian kejadian adalah perincian atas kejadian dengan identifikasi fenomena. Contohnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Sedangkan ulasan adalah komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan. Contohnya bisa dilihat pada gambar tersebut ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya, Ibu Herlina dan Kak Sari. Semoga dengan penjelasan ini dapat menambah pengetahuan anak-anak semua ya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.